Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review satu saham, yaitu SMRA di tahun 2025. Karena banyak sekali yang meminta di kolom komentar, Bang, kenapa saham ini kok jeblok? Padahal kinerjanya tidak ada masalah. Oke, kita lihat lebih jauh. Sebelum lebih jauh kita ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin tahu info layanan dari kami bisa cek di link deskripsi. Tentu saja disclaimer on. Jadi SMR itu dari Sumarekon ya. Tulisannya seperti ini. Ini perusahaan properti sangat besar. Sangat besar di kota-kota besar itu banyak klaster-klasternya, mallnya dan lain sebagainya. Nah, satu yang menurut saya unik dari perusahaan ini, walaupun ini perusahaan gede dan masuk LQ45, properti masuk LQ45 itu SMRA, CTRA kalau nggak salah. Itu adalah komposisi masyarakat yang besar ya. Besar sekali. Masyarakat itu sampai 49,51%. Hampir 50%. Ini nggak biasa memang. Cuman ya semua bisa terjadi. Dan komposisinya kalau bisa kita lihat lokal banyak yang berada di saham ini. Nah, unit bisnisnya itu fokusnya di properti ya. Ada pengembangan properti, ada investasi manajemen properti, ada rekreasi, perhotelan dan mall. Jadi ada juga recurring income-nya ya, pendapatan berulang. Nah, pengembangan properti saya sebutkan aja ini, tidak perlu detail ya, nanti terlalu lama. Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Mutiara, Makassar, Bogor, Kraun, Gading. Ini diantaranya. Saya beberapa kali yang di Bandung itu, gede banget dan luar biasa. Satu kawasan terintegrasi dengan sekolah, mall, ya khas kota-kota besar lah. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dari public expose-nya. Anda bisa lihat ini mulai dari macam-macam ya. Ada residensial ya, kemudian ada properti untuk rekreasi, ada sekolah, wah macam-macam lah. Ini lihat mall Kelapa Gading, Lapis, macam-macam. Nah, kalau mallnya ini juga terkenal ya, Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung diantara yang tidak disebut di sini. Nah, tapi yang unik adalah sahamnya itu jebloknya di luar nalar ini menurut saya. Kenapa? Karena saham properti yang lain tidak sesat di sini turunnya. Ya, Anda bisa lihat dari sisi kinerja. Kinerjanya bayangkan ya, naiknya hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini laba loh ya, net income-nya loh ya. 766 ke 1373. Dan laporannya itu kuartal 4 itu naiknya sangat signifikan dibanding laba di kuartal-kuartal sebelumnya atau bahkan kuartal tahun sebelumnya. Seharusnya, ini kita bicara seharusnya ya. Ini kan naik luar biasa kan. Tapi kenyataannya apa? Ambruk. Oke lah, misalkan kemarin karena asing keluar dan lain sebagainya. Tapi menurut saya nggak seharusnya memang turunnya sedahsyat ini. Cuman ya satu sisi ini juga kesempatan kan kalau kita lihat sisi positif. Karena di saham itu kita harus lihat sisi positifnya. Yang berikutnya, kalau kita bicara valuasi ini murah banget. Dari book value-nya, price to sales-nya, PER-nya, ini kayak kita beli properti 1 miliar tapi dihargai 570 juta. Jadi diskonnya gede. Tapi bukan berarti gini, pasti harganya naik, belum tentu. Namanya di saham itu banyak faktor. Kemudian dari segi dividen dia kecil ya. Jangan berharap dividen di saham properti. Biasanya kecil. Nah, kita lihat detailnya ya. Kita buka laporan keuangan lah, agak menelaah dikit-dikit.
pendapatannya memang luar biasa. Naiknya hampir 2 kali lipat. Ini tahun 2023 6,6, tahun 2024 10,6. Memang naiknya luar biasa. Dari beban oke, pasti naik lah. Kayak kita mau dapat pendapatan besar ya kita promosi gede-gedean. Tapi laba kotornya juga kenaikannya luar biasa. Kalau kita lihat beban penjualan ini ya juga naik, wajar lah. Beban umum naiknya tidak begitu signifikan ya. Jadi ini memang istimewa pendapatannya. Mari kita lihat lebih detail pendapatan netonya itu apa sih. Nah kita lihat coupling tuh naiknya istimewa, coupling ini pihak-pihak berelasi. Nah Anda kalau lihat laporan keuangannya perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan dia, lihat aja detail ya. Bangunan komersial juga naiknya luar biasa. Rumah juga sama. Pihak ketiga naiknya juga 2 kali lipat. Memang kalau Anda bertanya kok properti ini pendapatannya bagus ya padahal ekonomi tidak bagus-bagus amat. Kalau hanya SMRA yang demikian mungkin kita curiga. Tapi Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan properti itu pendapatannya bagus-bagus. Cuman nasibnya jelek. Ya, BSDE juga sama. Kemudian CTRA juga. Dia tidak jelek lah. Sehingga pendapatannya tidak ada masalah ini. Kita lihat pendapatan investasi relasinya mall dan retail juga naik pendapatannya. Ini bagus ini. Komersial dan lainnya juga naik. Perkantoran naik lah. Tidak ada masalah. Hotel juga naik. Pengelolaan properti naik. Nah, mari kita lihat kalau properti kan lihatnya aset tidak lancar ya. Terutama adalah tanah yang belum dikembangkan. Kalau misalnya tanahnya nyusut terlalu jauh ya bahaya juga. Nanti tahun depan apa yang dijual kan seperti itu. Nah aset tanah yang belum dikembangkan itu masih cukup besar. 8,8 di sini dibanding tahun kemarin 7,2. Ya. Nah kita lihat lebih detail tanah yang belum dikembangkan. Secara luas area memang menyusut dibanding tahun sebelumnya. Tapi susutannya tidak begitu tinggi lah. Nah, kok bisa nilainya lebih besar? Ya harga tanah kan naik terus. Ya, makanya dihitung di sini secara nilai angka itu jauh lebih besar. Ya. Terutama kalau Anda bisa lihat itu di Serpong itu udah nyusut banyak ini. Nyusut banyak. Kalau lain-lainnya masih oke, ya. Apalagi Tangerang ini. Tangerang tahun sebelumnya kosong, tahun ini naik tinggi. Nah, gimana dari sisi keuangan? Sisi keuangannya menurut kami ya masih baik-baik aja. Hutangnya tidak begitu mengkhawatirkan lah. Dari total asetnya 0,3, dari debt to equity-nya juga 0,9. Nggak ada, menurut saya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya kan gini. Kenapa kok harganya nggak naik-naik? Pertama, memang faktor suku bunga. Nah, properti itu kadang gini, yang aneh di saham itu. Kinerjanya biasa, naiknya dikit lah dari tahun sebelumnya, tapi suku bunga turun, harga saham gila-gilaan. Makanya betul itu, saham itu hanya persoalan masuk di saat yang tepat, di harga yang tepat, memang betul. Yang berikutnya adalah dolar. Memang walaupun tidak semua perusahaan properti itu memiliki hutang dolar, tapi banyak perusahaan properti yang punya hutang dolar, jadi sangat bahaya kalau hutang dolarnya itu tinggi dan nilai dolarnya itu tinggi. Yang ketiga, khusus SMRA itu pernah ada kasus, ya. Kasusnya bukan kasus yang besar, tapi diperiksa, ya. Diperiksa atau terlibat, saya nanti ada beritanya kok. Nah, di saham namanya sentimen itu nomor 1. Sentimennya jelek, jatuh. Yang berikutnya adalah saham ini salah satu yang masuk list short sell. Ini yang saya sayangkan. Aduh, kalau masuk short sell itu susah naiknya. Gimana mau naik, turun aja dapat untung orang yang short sell itu. Waktu itu ya masuk short sell. Saya nggak tahu sekarang masih atau tidak. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi dari bulan April sampai saat ini 14 April saat konten ini dibuat, itu memang dibuang habis-habisan saham ini tuh. Ya karena banyak faktor lah ya. Tapi yang perlu diingat, dari bulan Maret ya, Maret sebetulnya saham ini udah diakumulasi. Akumulasinya lumayan. Ya, kalau kita lihat bulan
Maret itu berarti di sini nih. Nah, ini udah diakumulasi, makanya harganya nggak terlalu turun. Ini kan jeblok di sini karena waktu itu ada ya keadaan IHSG hancur lah ya. Jadi udah mulai ada yang akumulasi sejak bulan Maret. Ini saya Maret sampai April. Nah, mari kita lihat baik-baik. Di sini sebetulnya sudah mulai lihat akumulasi besar. Ya, 1, 2, 3. Ini akumulasinya udah gede-gede. Udah gede-gede dan sudah pernah melewati jenuh jual yang di bawah angka 25 1-2 kali udah inilah udah apa namanya udah kenyang lah ini sejak bulan Maret ya, ingat ya Maret ya, ini udah jenuh jual banget, kemudian mulai akumulasi gede-gedean ya. Kemudian kalau tren memang belum tren naik ini, tapi potensi reversal kalau ngelihat ini, ingat kalau ngelihat ini itu besar. Kalau ngelihat ini itu besar karena penjualan gede-gedean udah di sini nih ya. Sulit lah untuk terjadi jual lebih besar daripada ini, sulit ya. Artinya sudah berada pada titik jenuh jual, setelahnya ya biasanya sekali lagi biasanya naik. Nah, ini per 14 April 2025. Nah, kalau bicara secara pasar normal, ingat bicara secara pasar normal ya, labanya tadi kan naiknya gila-gilaan, harusnya itu lebih dari 700 rupiah harganya. Kenapa? Karena waktu saham ini naik sampai 700 rupiah itu labanya nggak seperti sekarang. Sekarang ini sangat besar lah kenaikannya. Ini kita bicara secara psikologis pasar ya, cuman kenyataan kan tidak sesuai harapan, itu biasa. Dan SMRA itu biasanya angka permainannya itu di harga antara 500 sampai 700. Paling bawah 500, nanti tinggi-tingginya 700. Nah, sekarang itu berada di posisi 380-an. Emang terlalu banget lah, terlalu banget. Ya. Nah, ini loh. Terseret kasus korupsi di Dijen Pajak, saham SMRA turun sendirian. Nah, itu tadi ya. Yang berikutnya dihantui suku bunga. Ya, tadi udah saya sebut. Suku bunga ini beritanya. Tapi mari kita lihat sisi positif, jangan sisi negatif terus ya, nanti bahaya kita nggak pernah optimis. Bagaimana proyeksi pertumbuhan properti di tahun 2025? Kalau dari berita-berita ini salah satunya saya rujuk di detik.com. Tahun 2025 itu properti bagus ya. Dulu saya mengira 2024 itu properti jelek, ternyata bagus juga. Ya, kenaikannya luar biasa saham-saham perusahaan-perusahaan properti itu. Bisa mencapai 2,2% hingga 2,3% ya. Nah, ini analis melihat SMRA itu rekomendasinya adalah buy, holdnya 3, dan target SMRA itu paling rendah itu targetnya di angka 440 ya, karena memang biasa mainnya di angka 500-an sampai 700-an, sedangkan target secara standar ya average ini itu adalah 645. Iya betul, karena 700 itu pernah menyentuh dengan laba yang menurut saya tidak begitu istimewa lah dibanding yang sekarang. Adapun high di angka 850. Cuman sekali lagi saham itu kan butuh momentum juga. Properti belum dapat momentum ini. Oleh sebab itu ini kesimpulan daripada saham hijau. Valuasinya sangat bagus. Ini kami list dari angka 1, 2, 3 sampai 10 ya. Prospeknya menurut kami masih bagus karena ternyata prospek properti ini oke. Resiko di harga sekarang menurut kami tidak begitu tinggi. Ini artinya penurunan sampai dalam sekali dengan kinerja yang seperti itu, harga yang sudah di bawah tidak. Apa yang bisa kita dapatkan dari saham ini adalah menurut kami paling besar potensinya capital gain. Dividen nggak usah dianggap lah, kecil kalau properti itu, tidak begitu besar. Cuman SMRA ini adalah salah satu perusahaan yang masuk LQ45, dan kalau masuk short sell itu berarti saham-saham yang sebenarnya bagus. Cuman kenapa ya ada diberlakukan short sell seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Cantumkan di kolom komentar kalau ada usul lain atau pertanyaan tentang saham apa yang mau kita bahas, dan kalau ada koreksi dari apa yang saya sampaikan cantumkan aja di kolom komentar.
nanti kita akan pelajari sama-sama. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.